Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yang dengan nikmat-nikmatnya kita bisa menyempurnakan berbagai amalan kebaikan. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dalam mengamalkan ajaran Islam sampai datangnya hari kiamat. Semoga kita semua termasuk dalam barisan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk meneladani Rasulullah SAW, meneladani para sahabat beliau dalam kita mengamalkan ajaran agama kita yang mulia ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita, kajian fikih, membaca kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wa Kitabil Aziz yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi hafizahullah, yang kita masih membahas pembahasan Kitabul Buyu, fikih jual beli. Pada pertemuan kemarin kita sudah menyelesaikan membahas pembahasan al-mudharabah. Yang terakhir kita sedikit membahas tentang sistem mudharabah yang dipraktikkan di bank-bank syariah. Secara umum kita bersyukur ada bank seperti itu di negeri kita, tapi tetap harus diperbaiki kalau masih ada hal-hal yang menyelisihi syariat. Jangan sampai hanya namanya doang yang kelihatannya syar'i tapi hakikatnya tidak ada bedanya misalnya dengan bank konvensional. Pembahasan selanjutnya atas as-salam, itu jual beli salam, atau sebagian ulama menyebutnya dengan jual beli salaf. Itu artinya diserahkan duluan harganya, barangnya belakangan. Kita baca perkataan Syekh Abdul Azim hafizahullah. Jual beli salam, salam atau salaf. Kata Syekh, as-salam bi fathataini, as-salaf waznan wa ma'na, sama dengan kata salaf secara wazan dan secara makna, yang artinya adalah bai'u syai'in mausufin fi dhimmah bisa manin wa ajal,
menjual sesuatu yang disifati dengan jelas, dengan detail, dalam tanggungan, dengan harga yang harus langsung diserahkan di majelis. Jadi harganya dulu dikasih, barangnya belakangan, terserah berapa lama waktunya pesan. Nah, asalnya jual beli itu kan harga dan barang diserahkan di majelis. Tapi ada jual beli yang disebut dengan jual beli salam, yang rajih jual beli ini hukumnya boleh, dibolehkan oleh Rasulullah SAW, dan tidak termasuk dalam menjual barang yang tidak kita miliki bagi penjualnya. Dalilnya ayat paling panjang dalam surat Al-Baqarah ayat 282, bahkan ayat paling panjang dalam Al-Quran, yaitu satu halaman mushaf, satu ayat. Ini kata para ulama menunjukkan bahwa masalah muamalah juga mendapatkan perhatian besar dalam syariat Islam. Buktinya ayat yang paling panjang berbicara tentang hutang piutang, tentang jual beli. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang yang beriman, jika kalian melakukan akad hutang piutang sampai pada waktu tertentu, maka tulislah. Jadi ayatnya berbicara tentang hutang piutang, dan jual beli salam termasuk hutang sebenarnya. Nah, si penjualnya yang berhutang, pembelinya kan sudah menyerahkan harganya di awal, dan biasanya itu lebih murah. Misalnya beli semen, misalnya dibayar sekarang, harganya diambil 6 bulan ke depan, itu harganya biasanya lebih murah. Nah, keuntungannya si pembeli di situ, dia mendapatkan harga yang lebih murah, sedangkan si penjual dia keuntungannya mendapatkan modal. Sudah punya modal, belum punya barang. Nah, sama juga kita pesan buah, beli buah-buahan, yang penting nanti akan disebutkan waktu penyerahannya, disyaratkan oleh para ulama waktu yang biasanya buah itu ada pada waktu itu. Jadi buah yang panennya musiman, perjanjiannya kalau bisa bahkan disyaratkan untuk diserahkan ketika musim panennya. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang sih mungkin sudah banyak fasilitas peralatan modern yang bisa menjadikan buah musiman ada sepanjang tahun. Jadi mungkin enggak cara-cara seperti itu untuk zaman sekarang sangat mudah. Kata Ibn Abbas, kita kembali pembahasan menafsirkan ayat ini. Ayat ini kalau tentang hutang piutang, kata Ibn Abbas, ayat ini berbicara tentang boleh kita pakai sebagai dalil untuk jual beli salam. Asyhadu anna salafa madmunu ila ajal musamma qad ahallahu Allah fi kitabih wa adzina bih. Saya bersaksi, kata Ibn Abbas, bahwa jual beli salam atau salaf yang madmun, yang dijamin, yang siap akan diserahkan oleh si penjualnya pada waktu tertentu, telah Allah halalkan dalam kitabnya dan Allah izinkan. Kemudian beliau membaca ayat 282 dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Dalam hadis yang sahih juga dari Ibn Abbas dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dia mengatakan qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, hijrah, wa hum yuslifuna bitamar sanataini wa salas. Mereka melakukan jual beli korma dalam jangka 2 tahun atau 3 tahun. Jadi harganya kayak sekarang, kormanya nanti 2 tahun depan baru diserahkan.
Nah, kalau zaman sekarang katanya masih dipraktekkan, harganya dikasih sekarang, kurmanya bulan Ramadan diserahkan misalnya. Itu masih dipraktekkan hatta di Arab Saudi. Jadi orang-orang Makkah asalnya nggak mengenal jual beli ini. Nah, ini jual beli yang dipraktekkan oleh orang-orang Madinah. Faqala Rasulullah SAW, man aslafa fi syai', siapa yang melakukan jual beli salam ini atau salaf namanya sama aja, fa fi kailin ma'lum, maka harus jelas ukurannya, kail takaran, wa wazanil ma'lum, kalau timbangan juga harus jelas berapa ton misalnya korma yang dipesan atau berapa kilogram. Nah, harus jelas. Kemudian waktunya juga harus jelas kapan diserahkan. Nanti kita akan rinci dalam bentuk bagan. Kita baca dulu ya, apa yang ada di kitab Al-Wajiz. Berkata Syekh Abdul Azim Syekh Al-Bassam rahimahullah dalam kitabnya Tawdihul Ahkam, wa aslu wal aslu fi jawazihi al-kitab wa sunnah wa ijma' wal qiyas sahih. Dalil yang menunjukkan bolehnya jual beli ini adalah Al-Quran, Sunnah, kesepakatan para ulama, dan kias yang sahih. Adapun ayat Al-Quran, ayat tadi 282 dalam surat Al-Baqarah, kemudian hadisnya tadi, hadis Ibn Abbas, ini kita baca tadi, hadisnya di Ibn Abbas tadi. Kemudian ijma', qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, ajma'atil ummatu, ulama atau umat ini sepakat ala jawazi salam fi ma'alimtu, atas bolehnya jual beli seperti ini berdasarkan yang saya ketahui. Yang saya tahu, kata Imam Syafi'i, semua ulama sepakat tentang bolehnya ya, karena ada hadis yang membolehkannya. Tapi nanti akan dibawakan oleh Syekh Al-Bassam, ada sebagian ulama yang mengatakan jual beli ini sama dengan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dalam hadisnya Hakim bin Hizam, kata Hakim bin Hizam, saya ini biasa jual barang lah, beli barang kemudian jual kembali. Kemudian ada orang yang datang pesan ke saya, katanya, barang tertentu, apakah boleh saya nerima harganya sekarang, nanti saya belikan di pasar, kemudian saya serahkan kepada dia? Kata Rasulullah SAW, jangan kamu menjual apa yang kamu tidak miliki atau yang belum kamu miliki. Ini mirip dengan jual beli salam. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Al-Bassam. Jadi kata Imam Syafi'i, ulama sepakat menunjukkan ini tidak sama dengan menjual barang yang belum dimiliki. Karena sebenarnya jual beli salam ini menjual barang yang belum jelas, yang tidak tertentu, masih dalam tanggungan. Yang dilarang itu loh, barangnya sudah jelas, belum kita miliki, kita jual, itu nggak boleh. Tapi kalau masih dalam tanggungan, kita istilahnya dipesan atau ada orang yang pesan kepada kita barang yang jelas sifatnya, kemudian waktu penyerahannya sudah ditentukan, itu boleh. Sisi perbedaannya itu antara jual beli salam dengan jual beli barang yang belum dimiliki. Wa huwa ala wifqil qiyas, jual beli ini cocok dengan akal kias yang sahih. Fa inna maslahatal ba'i taqtadi qabd saman muajjalan. Penjual kadang-kadang dia butuh mendapatkan modal atau harga sebelum diserahkan barangnya. Misalnya yang punya kebun, terutama kalau kata saya sini, liusliha asjarahu wa zar'ahu, agar dia bisa merawat, memperbaiki tanamannya. Nah, jadi butuh modal duluan sebelum berbuat tanamannya, bahkan mungkin belum ditanam. Wa faidatu al-mustari, adapun si pembeli, manfaat yang dia dapatkan adalah tahsulu bi syira'ihi as-samarata rakhisatan, dia akan mendapatkan harga barang yang lebih murah karena muqabila al-ajal tawil qabla qabdil mabi, sebagai ganti
dia belum mendapatkan barangnya itu dalam waktu yang lama, harus nunggu, jadi bisa dia minta didiskon harganya dari harga normalnya. Ya, harusnya dalam waktu itu dia sudah bisa manfaatkan barang itu, tapi karena jual beli salah, barangnya belum diserahkan, dia harus menunggu. Kondisi ini dia bisa manfaatkan, mengambil faedah dengan minta barang harganya dikurangi. Apalagi barang-barang yang harganya naik terus, misalnya seperti emas ya, emas lagi naik turun sekarang. Qala al-wazir ittafaqu ala annahu yustaratu lis-salam ma yustaratu lil-bai'. Berkata al-wazir Abu Muzaffar As-Sam'ani rahimahullah, para ulama sepakat bahwa jual beli salam ini pada asalnya syarat-syaratnya sama dengan jual beli secara umum, hanya ada pengecualian nanti akan kita tambahkan. Ini saya sebutkan tadi catatan, kata Syekh Al-Bassam, sebagian ulama menyangka bahwa jual beli yang sedang kita bahas ini keluar dari kias, termasuk dalam jual beli menjual sesuatu yang belum dimiliki, yang dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya Hakim bin Hizam. Lakin hadza dhannu, kata dia, ba'idun, ini persangkaan yang jauh dari kebenaran, anis shawab walaysa bisyai', dan tidak perlu sebenarnya ditanggapi karena sudah cukup Rasulullah SAW membolehkan, berarti beda dengan yang dia larang. Nah, itu sebenarnya sudah cukup, tapi saya ingin menjawabnya dari sisi perbedaannya, mana bedanya antara menjual barang yang belum dimiliki dengan jual beli salam. Fa innaha hadis Hakim Ibn Hizam yuradu bihi bai'u ainin muayyanah. Dalam hadisnya Hakim bin Hizam itu yang dilarang adalah menjual barang yang sudah jelas, sudah tentu, sudah ada barangnya, tapi belum dimiliki. Ini nggak boleh dijual. Seperti yang dipraktekkan di bank-bank, kalau yang bank konvensional, bank syariah juga seperti itu. Sudah bikin akad, barangnya memang sudah ada di dealer, tapi dia belum beli, tapi sudah bikin akad dengan pembeli yang datang kepada dia. Ini nggak boleh, dilarang dalam hadisnya Hakim bin Hizam. Kalau salam ini pesan biasanya. Nah, dan kalau pesan itu boleh dibatalkan. Nanti akan disebutkan. Walaysa fi milkil ba'i hinama ajra alaihi al-aqd. Yang dilarang itu barangnya sudah ada, sudah jelas, tapi belum dimiliki oleh si penjual, dia sudah jual. Ini yang dilarang dalam hadisnya Hakim bin Hizam, kata Syekh Al-Bassam. Wa inna ma yastariha min sahibiha, dia hanya melakukan akan membelikan barang itu kepada pemilik aslinya, kemudian memberikannya kepada yang pesan kepada dia. Nah, qabla dukhuliha fi milkihi wa hadza huwa sarihun fi hadis wa qissatu. Ini yang ditunjukkan dalam hadisnya Hakim bin Hizam. Amma salam, ini adapun jual beli salam, fa huwa muta'alliqun bi dhimmah lal ain. Maka barangnya masih dalam tanggungan, enggak ada barangnya sebenarnya, belum ada, maka mungkin belum diciptakan. Nah, misalnya pesan buah-buahan, kalau zaman dulu seperti itu, pesan gandum, kalau para sahabat kepada pedagang yang datang ke Madinah, tanpa mereka tanya, yang mereka pesan itu ada kebunnya atau enggak, ada sawahnya atau enggak. Yang penting mereka pesan gandum misalnya 500 kg, tahun depan bawakan, ini uangnya. Nah, nanti akan disebutkan hadisnya. Jadi barangnya bukan barangnya kan, masih dalam tanggungan, belum ada barangnya. Maksudnya itu bedanya dengan menjual barang yang dilarang, yang belum dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika fa huwa ala wifqil qiyas. Oleh karena ini maka jual beli salam sesuai dengan qiyas, dengan analogi akal yang waras. Wal hajatu da'iyatun ilaih, dan manusia memang membutuhkan jual beli seperti ini. Wa qad dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna salasan fiha inna barakah, ada 3 yang di dalamnya ada berkahnya, di antaranya adalah
al-bai'u ilal ajal, jual beli pada waktu tertentu, dan termasuk dalamnya jual beli salam, kata Syekh Abdul Bassam rahimahullah. Ini dari kitab Tawdihul Ahkam, saya ambil, tidak ada di kitab Al-Wajiz. Jadi insya Allah kesimpulannya disyariatkan, boleh melakukan jual beli seperti ini. Yang penting syarat-syaratnya terpenuhi, nanti akan dirinci. Kata Syekh Abdul Azim, as-salam ila man laisa indahu aslu. Jual beli salam tidak harus dengan yang punya barangnya atau pokok dari barang yang diperjualbelikan, atau ya kalau pokok misalnya kalau jual beli buah tidak harus yang punya kebunnya, kita pesan barangnya. Nah, yang penting terpenuhi syarat-syaratnya. Ini hadisnya dari Muhammad ibni Abi Mujallid, ada di Al-Wajiz. Qala ba'asani Abdullah bin Shaddad wa Abu Burdah ila Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini sahabat mengutus salah seorang tabi'in ini kepada sahabat lain. Faqala salhu, kata dua sahabat tadi, tanya Abdullah bin Abi Aufa, hal kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yuslifuna fil hintah? Apakah dulu para sahabat melakukan jual beli salam pada gandum? Gandum itu nggak ada di Madinah, adanya di Syam. Nah, jadi pasti mereka belinya dari orang luar yang datang jualan ke Madinah. Kata Abdullah ibni Abi Aufa, kunna nuslifu nabita ahli Syam fil hinta was sa'ir waz zabib. Kami dulu melakukan jual beli salam dengan pedagang-pedagang dari Syam pada barang gandum, hinta, sa'ir juga gandum, zabib, anggur, fikailin maklumin, pada ukuran yang jelas dan waktu yang jelas, kapan penyerahannya, berapa yang dipesan. Kemudian ditanya lagi, ila man kana aslu indahu, apakah kalian melakukan jual beli ini kepada orang yang punya kebunnya, maksudnya yang dia memang memiliki kebun anggur misalnya, atau kebun atau sawah yang ditanami gandum. Kata sahabat Abdullah yang bernama Abdullah bin Abi Aufa, ma kunna nas'aluhu anzali, kami tidak tanya-tanya seperti itu. Berarti nggak disyaratkan. Dan seandainya ini nggak boleh, maksudnya diharuskan yang kita memesannya itu, misalnya kalau melakukan akad jual beli salam harus pada penjualnya yang punya toko bangunan misalnya, pasti Rasulullah SAW akan mengingatkan ketika para sahabat melakukan muamalah seperti ini. Seandainya ini nggak boleh, pasti akan beliau tegur. Kenapa kalian pesan kepada yang tidak punya kebunnya misalnya? Nah, jadi para sahabat nggak tanya, yang penting orang itu tinggal di daerah yang biasanya banyak yang dipesan itu. Jadi orang Syam, mereka kan di sana penghasil gandum memang. Dan tadi waktu penyerahan barang itu kalau berbentuk buah-buahan, tadi dia haruskan pada waktu kemungkinan besar atau biasanya ada buah tersebut. Summa ba'asani ila Abdurrahman bin Abza fasa'altuhu, kemudian dikirim lagi kepada sahabat yang lain namanya Abdurrahman bin Abza, tanya lagi tentang masalah itu. Faqala kana ashabu Nabi sallallahu alaihi wasallam yuslifuna ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam nas'alhum alahum harsun amla. Dulu para nabi, para sahabat, mereka melakukan akad ini kepada orang yang mereka bermuamalah dengannya tanpa kami tanya, katanya, apakah kalian punya kebun atau tidak. Jadi kesimpulannya ini dipraktikkan oleh para sahabat dan gak disyaratkan si yang kita pesan dalam akad jual beli salam ini, pesan barangnya, tidak disyaratkan dia harus memiliki barangnya atau dia memang asalnya penjual barang itu. Bisa bukan penjual barang tersebut, yang penting dia siap untuk mendatangkan yang kita pesan pada waktu yang kita inginkan.
Ini klasifikasi jual beli secara umum. Yang pertama, harga dan barang diserahkan di majelis. Ini jual beli yang mutlak, yang kebanyakan jual beli seperti ini. Yang jelas hukumnya, hukum asalnya adalah halal, boleh. Masuk dalam ayat wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi harga dan barangnya diserahkan di majelis. Ini kebanyakan akan jual beli seperti ini. Yang kedua, barang diserahkan di majelis, harga ditunda penyerahannya. Ini namanya jual beli kredit. Ini juga menurut pendapat yang paling kuat, hukumnya boleh dengan syarat-syaratnya. Kayaknya sudah pernah kita bahas ya. Kemudian yang ketiga, harga diserahkan di majelis, barangnya ditunda penyerahannya. Ini yang sedang kita bahas, namanya jual beli salam. Ini hukum juga boleh, hukumnya boleh berdasarkan tadi dalil-dalilnya dengan syarat-syaratnya. Kemudian yang keempat, barang dan harga sama-sama ditunda penyerahannya. Ini yang enggak boleh. Hukumnya asalnya tidak boleh kecuali istisna. Apa istisna itu? Pesan untuk dibuatkan. Sana itu buatkan. Misalnya kita pesan lemari, boleh kita bikin akad aja, enggak serahkan harganya, barangnya juga belum ada. Nah, tapi sudah deal berapa harganya. Banyak ulama yang melarang yang akad ini sebenarnya, tapi asalnya hanya mazhabnya Abu Hanifah yang bolehkan. Tapi kata para ulama, ini yang dipraktekkan dari zaman dulu sampai zaman sekarang di masyarakat. Yaitu banyak masyarakat melakukan akad istisna, pesan ya, barang-barang terutama yang dibuat para tukang, baju atau semacamnya. Nah, belum menyerahkan apa-apa tapi sudah ada akadnya, itu boleh menurut pendapat yang paling kuat. Ini klasifikasinya jual beli salam. Rukunnya yang pertama harganya, syaratnya harus diserahkan di majelis. Kemudian penjual dan pembeli, bahasa fikihnya jaizut tasarruf, yaitu sudah balik, merdeka, berakal, nah harus itu mengerti nilai harta. Kemudian sigonya, akadnya maksudnya, syaratnya menyebut kriteria barang dengan detail, barang apa yang diinginkan dengan standar ukur yang dianggap dalam syariat. Banyak fuqaha mengatakan kalau standar ukurannya asalnya adalah kail dan wazan, takaran dan timbangan. Menyebutkan waktu penyerahan barang secara jelas. Kemudian barang, bahasa fikihnya al-muslam fihi, syaratnya ditunda penyerahannya. Kalau diserahkan di majelis juga bukan jual beli salam berarti jadinya kan, jual beli yang mutlak tadi. Kemudian mungkin untuk disifati dengan detail. Kalau sesuatu yang tidak bisa disifati secara detail, nggak boleh berlaku padanya akad jual beli salam. Disifati dengan sifat yang jelas. Kemudian biasanya ada pada waktu mau diserahkan. Ini tadi waktunya, ketika penentuan waktu penyerahannya itu diupayakan pada waktu barang itu biasanya ada saat itu. Nah, ini bagannya yang dibikin oleh guru kami belajar online, Syekh Amir Bahjah hafizahullah, pengajar di Masjid Nabawi. Itu aja pembahasan tentang salam secara umum. Jadi tinggal diperhatikan syarat-syaratnya ini. Kalau dia wajibkan sedikit aja pembahasannya. Kemudian yang terakhir saya bawakan perkataan Syekh Al-Bassam juga sama dengan tadi sebenarnya. Kalau tadi dalam bentuk bagan, kata Syekh Al-Bassam, "Washturitu li sihhati aqdihi syurutan zahidatan ala syurutil bai'." Dan disyaratkan untuk sahnya jual beli salam ini syarat-syarat tambahan dari syarat-syarat jual beli secara umum, litub'idahu anil jahalah, agar
terhindar dari jahala, ketidakjelasan. Tadi kan disebutkan semua sifat-sifatnya harus jelas, waktunya, semuanya. Nah, fi qadri waqtihi, fi qadrihi wa waqtihi wa nau'ihi, dalam ukurannya, waktunya dan jenisnya. Mimma yanfi anhu darar wal uzr, yang dengan itu tidak ada merasa dirugikan nanti dan mewujudkan maslahat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli saham ini. Di antara syarat-syaratnya al-ilm bi muslim bihi, yaitu harganya atau yang diganti jadikan penukar untuk barang yang dipesan itu pakai uang atau pakai apa. Kemudian jumlahnya juga harus jelas, harganya. Kemudian harganya diserahkan di majelis, tadi kita sebutkan. Kemudian yang dibeli, yang dipesan itu dalam tanggungan si penjualnya, disifati dengan sifat yang sangat detail, disebutkan waktu penyerahannya dan tempat penyerahannya. Kemudian barang yang diserahkan itu biasanya ada pada waktu ketika harus diserahkan. Ada semua di bagian tadi. Itu aja pembahasan tentang jual beli salam secara ringkas. Masih ada waktu, kita lanjutkan pada al-qardu ini yang panjang, yaitu pinjam meminjam yang banyak dipakai sekarang dan tersebar kemana-mana. Nah, kita baca sedikit, sisa 2 menit waktunya. Kata Syekh al-qardu, pinjam meminjam atau bahasa Arabnya al-qard. Definisinya secara bahasa al-qardu artinya al-had, had itu memotong, memberikan batasan, dan al-qad'u. Sedangkan secara istilah qard adalah menyerahkan harta atas dasar kasih sayang. Jadi ini akad tabarruk istilahnya, akad sosial. Sehingga tidak boleh si peminjam yang memberikan pinjaman mengambil manfaat, karena dia asalnya akad sosial. Beda dengan jual beli. Jual beli itu akad komersil istilahnya, memang cari keuntungan. Nah, makanya disebutkan atas dasar kasih sayang. Kata para ulama, kepada yang mau memanfaatkan harta tersebut dengan syarat mengembalikan hartanya itu atau penggantinya. Dalil disyariatkannya pinjam meminjam, maksudnya dibolehkannya, banyak sekali ayat Al-Quran. Allah mengatakan wa aqradullaha qardan hasana, dan memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Dari Ibnu Mas'ud, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini." Tidak ada seorang muslim pun yang meminjamkan seorang muslim yang lain 2 kali, kecuali dia akan mendapatkan bagaikan dia bersedekah dengan jumlah pinjamannya itu 1 kali. Berarti ini anjuran kan? Kata Al-Wazir Abu Muzaffar As-Sam'ani, ittafaqu ala al-qarda qurbatun wa masubah. Ulama sepakat bahwa meminjamkan harta atau duit kepada orang yang apalagi membutuhkan, misalnya dia terkena corona misalnya, itu termasuk bentuk kurban, sesuatu yang mendekatkan seseorang pada Allah Subhanahu wa taala, wa masubah, dan akan mendapatkan pahala. Nah, sudah azan. Insyaallah pertemuan berikutnya kita banyak bahas tentang masalah ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ini ada di Al-Wajiz hadisnya, keutamaan memberikan pinjaman. Tapi ya tetap diperhatikan siapa yang meminjam dan
kalau kita sebagai peminjam, ya jangan merasa tidak nyaman kalau orang yang meminjamkan kita itu mensyaratkan syarat-syarat, apalagi cuma disuruh tanda tangan, pakai materai. Ada masalah sebenarnya. Ini saya singgung karena lagi rame di grup kami para ustadz, kan banyak sekarang orang-orang yang cari donatur sekolah. Sebagian bahkan semua yayasan yang ngasih donatur dia mensyaratkan orang yang mau didonaturi itu harus tanda tangan hitam di atas putih. Ada yang merasa nggak nyaman, masa untuk kebaikan katanya seperti itu. Tidak masalah. Setiap muslim itu tergantung syaratnya, kan kata Rasulullah. Kalau yang penting syaratnya itu tidak menghalalkan yang Allah haramkan dan tidak mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nah, kata Rasulullah SAW, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi dunya, siapa yang membantu seorang mukmin menyelesaikan kesulitannya dari satu kesulitan di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan kesulitan dia, kesulitan-kesulitan dia hadapi pada hari kiamat kelak. Wa man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah, siapa menutupi seorang muslim, menutupi aibnya, maka Allah akan menutupi aib orang tersebut di dunia dan akhirat. Wa man yassara 'alal musirin, siapa yang berikan kemudahan kepada orang yang lagi kesulitan, dibantu, maka Allah akan memudahkan dia di dunia dan akhirat. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Ini semua yang saya garis bawahi itu semua dalil tentang anjuran memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini saya sebutkan semua hadisnya kalau di Al-Wajih sampai di sini aja, karena kaitannya dengan keutamaan majelis ilmu. Ini hadis yang sering kita ingatkan. Siapa yang menempuh perjalanan untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Jadilah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mengajarkannya sama mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi rahmat Allah, wa hafathumul malaikah, akan dikerumuni, dinaungi oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu azza wa jalla fi man indah, dan Allah akan memuji mereka di kalangan para malaikatnya. Oman abta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuh, siapa yang amalnya sedikit, nasabnya enggak bermanfaat, walaupun dia misalnya Habib, katanya keturunan Nabi, malas sholat misalnya, enggak ada manfaatnya. Nah, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Mas'ud, ini tadi hadisnya kita sudah. Dari Abu Umamah, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, dia mengatakan, dakhala rajulun al-jannah, kata Rasulullah SAW, ada orang yang masuk surga, fara'a ala babiha maktuban as-sadaqah bi asri amsalihha. Dia melihat di pintu surga ada tulisan bahwa sedekah itu balasannya 10 kali lipat. Wal qardu bisamaniyata asyar, sedangkan memberikan pinjaman 18 kali lipat. Jadi lebih besar pahalanya memberi pinjaman daripada bersedekah. Nah, itu biasanya kata para ulama, orang yang meminjam itu orang yang sangat butuh. Biasanya sih kalau dia seorang mukmin yang beriman, dia akan melakukan muamalah ini ketika dia sangat butuh. Sehingga saat itu kalau dibantu, ya jelas insya Allah lebih besar pahalanya. Padahal dia akan kembalikan sebenarnya uang yang dia pinjam dari kita itu. Karena sudah masa waktu Isya, pembahasan selanjutnya itu adalah peringatan keras tentang hutang. Jangan bermudah-mudahan berhutang. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.